Shalom jemaat Tuhan, dimanapun saya berada, saya percaya kita semua dalam perlindungan dan kasih ilahi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali di dalam ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong. Saya percaya ibadah tengah minggu ini akan memberkati kita, menguatkan kita di tengah-tengah kegiatan, pekerjaan, aktivitas kita sehari-hari. Dimanapun keadaan saudara saat ini, mari kita 1 jam di sini kita akan menyediakan waktu bagi Tuhan, dan saya percaya firman Tuhan akan menjadi berkat bagi saudara pada hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa dan mengundang Tuhan masuk dalam kehidupan kita, hadiratnya melalui pujian dan melalui firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi pada hari ini Tuhan, kami boleh bergabung Tuhan di dalam persekutuan Tuhan, walaupun di tempat yang lain. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan di tengah-tengah kegiatan mereka, di dalam situasi kehidupan mereka saat ini Tuhan. Kiranya ketika kami boleh meluangkan waktu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, zaman kuasa firman-Mu akan turun atas kami. Kuasa hadirat-Mu Tuhan akan memulihkan kami, dan kasih-Mu Tuhan akan membawa kami hidup di dalam damai dan sejahtera di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati puji-pujian kami, berkati firman-Mu Tuhan akan menjadi rema dalam kehidupan kami saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita memuji Tuhan di dalam kebenarannya. Salam jemaat Tuhan, kembali lagi kita akan mengikuti ibadah tengah minggu. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Haleluya. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Sekali kita angkat pujian dari awal. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Katakan Yesus. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat sebuah pujian. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu Tuhan.
Ajar kami untuk kami selalu berserah kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpin jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajar, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Kita angkat pujian dari awal. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajar kami berserah Tuhan. Ku berserah
Terima kasih Tuhan, sebab Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari saudara, berikan hatimu sejenak untuk menyembah Tuhan. Bawa hatimu sejenak untuk datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau baik. Haleluya. Haleluya, saya percaya kita semua disegarkan di dalam hadirat Tuhan. Amin. Di dalam hadirat Tuhan saya percaya ada kuasa-kuasa yang akan bekerja. Mungkin tidak saat ini tetapi pasti akan bekerja karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Amin. Ketika kita boleh menyebutkan nama Yesus Kristus, kuasa itu mengalir dari surga dalam kehidupan saudara, di dalam situasi kehidupan saudara, dan dalam keluarga saudara. Amin saudara, mari 1 jam ini kita sediakan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, saya percaya apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan ingin berbicara kepada hidup saudara. Amin, saudara. Nah, saudara, hari ini saya akan kembali berbicara tentang Yesus. Ya, karena seri khotbah bulan ini di gereja IC adalah The Real Jesus. Ya, Yesus sebenarnya. Nah, saudara, saya boleh bertanya, kenapa kita suka berfoto gitu ya? Ada yang sampai repot-repot membuat foto keluarga, ya sangat repot sekali, saya pernah mengalaminya. Untuk apa? Untuk kita memiliki memori, ya, memiliki kenangan, ya. Dan biasa foto keluarga itu mungkin dari nenek, buyut sampai ke cucu, cicit, ya. Supaya kita mengenal siapa generasi-generasi sebelum kita. Tetapi saudara, berurungnya waktu, kadang-kadang generasi berikutnya sudah kadang-kadang tidak mengenal generasi sebelumnya, ya, mereka sudah tidak mengenal dengan baik. Demikian juga ketika foto itu sudah menjadi tua, usang, mungkin sedikit kabur dan susah sekali kita mengenalinya, ya. Saudara, maksud saya berbicara ini adalah saya ingin mengatakan bahwa Alkitab, seluruh firman Tuhan ini, Alkitab ini, buku yang kita pegang ini, bukan sekedar buku suci, ayat-ayat firman Tuhan, yes, memberkati kita, memberi arahan dalam kehidupan kita. Tetapi seluruh Alkitab adalah album Allah, album Yesus Kristus. Dari awal sampai akhir bercerita tentang Yesus. Ada gambaran Kristus di sana yang ingin diberikan Allah Bapa Pencipta bagi manusia. Bahwa di album ini Yesus adalah penyelamat. Dari awal ketika dinubuatkan sampai lahirnya menjadi bayi, ketika dia kanak-kanak, ketika dia melayani, ketika dia disalib, ketika dia bangkit kembali, semuanya adalah gambaran tentang Mesias. Ini adalah album Mesias. Nah, saudara sekalian, dalam kehidupan kita berikutnya, kadang-kadang kita yang sepertinya mengenal Kristus, anak Allah, dalam konotasi adalah orang Kristen, kadang-kadang gambar Kristus itu menjadi kabur, menjadi sedikit usang dalam kehidupan kita. Artinya tidak tercermin lagi dalam kehidupan kita bahwa kita ini adalah anak Allah. Artinya bahwa kita kadang sudah tidak melihat Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah tidak memandang Kristus. Ya, mungkin karena banyak permasalahan kehidupan kita, dunia menyeret kita daripada Kristus, sehingga Kristus semakin jauh dan Kristus semakin buram dan kabur dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya ingin berbicara bahwa Kristus adalah tetap yang utama. Kristus di atas segalanya. Bacaan hari ini diambil dari kitab Kolose. Dan hari ini kita akan melihat gambaran Kristus dan kita akan diingatkan kembali siapakah Kristus dalam kehidupan kita. Siapakah Kristus ilahi
yang digambarkan firman Tuhan, yang dinubuatkan, yang diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Siapakah Yesus dalam kehidupan kita? Ada 4 hal daripada kitab Kolose ini. Di pasal yang pertama ini saya ingin sampaikan. Mari kita simak baik-baik dan kita bisa mengambil dan kembali kepada gambaran Yesus sebenarnya dalam kehidupan kita. Kolose 1 ayat 13-20 mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ayat 18 mengatakan, Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Saudara, bacaan hari ini, Rasul Paulus ingin menggambarkan keilahian Kristus, Yesus, yang sudah menjadi penyelamat saudara dan saya. Ia menjelaskan secara doktrinal pribadi dan karya Yesus. Dan kemudian dalam bacaan ini kita juga bisa melihat gambaran Yesus dan kebesarannya. Semua berbicara tentang keilahian Yesus. Apakah Yesus hari-hari ini masih menjadi Tuhan atas kehidupan kita? Apakah hari-hari ini Yesus Kristus masih yang menjadi yang terutama dalam kehidupan kita? Saudara, firman Tuhan hari ini ingin menjelaskan kepada kita sesuatu yang mungkin sudah kita alami, kita ketahui, kita resapi dalam kehidupan kita. Mungkin sekali lagi, seperti album keluarga, sudah menjadi kabur, sudah menjadi rusak. Mari hari ini kita perjelas kembali dari firman Tuhan ini untuk mengerti siapa Kristus dalam kehidupan kita. Dan akan mengubahkan hidup kita. Apa yang kita lakukan akan menjadi jelas. Tujuan hidup kita akan menjadi jelas di dalam Kristus. Masa depan kita menjadi jelas di dalam Kristus. Pelayanan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan bergereja kita akan menjadi jelas kembali. Karena gambaran Kristus, keilahian Yesus menjadi jelas. Saya berdoa, saya akan bahas firman Tuhan ini. Tuhan Allah Roh Kudus akan mencelikan mata rohani kita dan kita kembali kepada pandangan gambaran Yesus sebenarnya, bahwa Yesus Kristus adalah yang terutama di atas segalanya. Yesus Kristus di atas segalanya. Pertama kita akan melihat bahwa Yesus sebagai penyelamat. Yesus sebagai penyelamat. Ini berbicara tentang Kristus, otoritasnya dan karyanya bagi kita semuanya. Di dalam bacaan tadi Kolose 1 ayat 13 mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah saudara, kita harus tahu kata telah ini berarti sudah selesai. Bahwa Yesus menyelamatkan kita dari segala sesuatu kehidupan kita yang dahulu. Dari gelap menjadi terang, dari budak menjadi orang merdeka, dari kehidupan yang bersalah dan menerima pengampunan. Yesus sebagai penyelamat. Saudara, ini berbicara tentang otoritas Mesias dan juga berbicara tentang karya daripada Mesias Kristus dalam kehidupan kita. Saudara, kata menyelamatkan ini berarti melepaskan kita, membebaskan kita, membawa kita dari situasi sebelumnya kepada keadaan yang baru. Dari kegelapan masuk dalam terang Kristus. Dari sebelumnya adalah budak dan kemudian menjadi orang yang sudah dimerdekakan dari kehidupan berdosa
dan kemudian hidup dalam kehidupan kebenaran dan menerima pengampunan dari Tuhan. Saudara sekalian, itulah kita saat ini, karena Kristus Yesus bukan kehidupan yang biasa-biasa saja yang kita alami saat ini, tetapi kehidupan di dalam Kristus. Saudara, kitab Kolose ini ditulis untuk jemaat di Kolose yang pada saat itu mengalami guncangan tekanan dari ide-ide, faham-faham atau filosofi dunia yang sudah mengaburkan Kristus, yang ingin mengaburkan siapakah Yesus itu. Nah, saudara, demikian pada zaman saat ini, ketika dunia semakin terbuka, dunia semakin modern, ya, ilmu pengetahuan, ilmu sains dan sebagainya. Kalau kita tidak hati-hati akan sedikit mengaburkan pengertian kita tentang Kristus, dan lama-lama Kristus menjadi seperti biasa-biasa saja, ya. Tetapi saya katakan Yesus Kristus adalah di atas segalanya. Hari ini kita berbicara tentang Yesus adalah penyelamat. Penyelamat saya, penyelamat saudara, penyelamat dunia, dan Dia telah melepaskan kita dari kehidupan kita yang lama. Nah, saudara, ada beberapa hal yang saya jelaskan mengenai Yesus penyelamat ini. Dia melayakkan kita untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan oleh orang-orang kudus dalam kerajaan terangnya. Ya, Dia melayakkan kita. Ketika Dia menyelamatkan kita, Dia melayakkan kita, posisi kita, kedudukan kita sebagai anak Allah. 2 Korintus 5:21 mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Penyelamatan kita untuk kita dilayakkan, dibenarkan di hadapan Allah. Yang kedua, Dia menyelamatkan kita dari kuasa iblis dan menjadikan kita anak-anak kerajaan Allah. Kolose 2 ayat 15 mengatakan, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara, kuasa Yesus di atas segala kuasa iblis. Dia menyelamatkan kita dari kuasa-kuasa kegelapan. Ketika Dia membawa kita ke dalam kerajaannya yang kekal, Dia membawa kita. Sebelumnya kita adalah anggota kerajaan dunia, kuasa kegelapan. Dia membawa kita karena kita percaya kepada Dia. Efesus 1:5 mengatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Haleluya, saudara sekalian. Yang keempat, Ia menebus kita. Keselamatan dari Tuhan berbicara tentang penebusan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Dia menebus kita dari penghakiman akhir zaman nanti. Amin, saudara. Ibrani 9:12 mengatakan, Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan hanya membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu Ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Bagi saudara dan saya, kita mendapat jaminan kehidupan kekal karena darah Kristus sudah menebus kita sekali untuk selama-lamanya. Karena Ia mengampuni segala dosa kita. Dalam Efesus 1:7 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yesus sebagai penyelamat kita, Dia melakukan banyak hal. Karyanya ini jangan kita lupakan, saudara. Dia membawa kita dari gelap menjadi terang. Dia mengampuni kita dan Dia membawa kita menjadi anak Allah dan memberi kita kehidupan kekal karena dosa kita sudah diampuni. Saudara, inilah kita menjadi ciptaan baru. Tetapi ingat, Kristus tidak menyelamatkan kita dan begitu saja melepaskan kita. Dia masih menyelamatkan kita dalam kehidupan di dunia ini. Amin, saudara. Dalam kehidupan pengharapan kita, kehidupan kita sehari-hari, Yesus Kristus dalam kuasa Roh Allah masih menyelamatkan kita setiap hari, setiap saat, dalam setiap musim kehidupan kita. Yesus Kristus di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Yesus Kristus di atas segalanya. Pertama, kita belajar Yesus sebagai penyelamat. Yang kedua, Yesus sebagai gambar Allah. Saudara sekalian,
Di awal firman Tuhan saya menjelaskan bahwa seluruh Alkitab adalah album Allah, album Kristus dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Kita bisa dan harus menemukan Yesus Kristus di sana, karena itu cerita tentang anak Allah, Kristus. Ada gambar Allah di sana, cerminan daripada Allah Bapa di surga. Haleluya, saudara. Firman Tuhan di ayat 15 Kolose 1 tadi mengatakan, Ia, Kristus, adalah gambar Allah yang tak kelihatan, yang sulung lebih utama dari yang diciptakan. Saudara, belakangan ini kita belajar dari kitab Keluaran, ketika Musa dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Betapa digambarkan Musa sering bertemu dengan Tuhan, berhadapan dengan Tuhan. Saudara sekalian, ada firman Tuhan di sana mengatakan bahwa tidak seorang pun bisa melihat wajah Tuhan kalau dia tidak mati. Ketika mereka melihat wajah Tuhan, mereka binasa, tidak hidup. Karena begitu dahsyat, begitu kudus, begitu luar biasa berkuasanya Allah itu, sehingga tidak ada satupun yang bisa melihat wajah Tuhan. Sehingga Musa hanya diizinkan melihat daripada punggung daripada Allah itu sendiri. Nah, saudara, ketika Yesus menjadi manusia, ya, pada waktu itu setiap orang di sana bisa melihat Yesus, berarti melihat wajah Tuhan sendiri. Karena di sini firman Tuhan mengatakan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah, saudara, saudara bisa bayangkan seperti Simeon memeluk bayi Yesus, seperti Maria, bundanya yang merawat Yesus dari kecil sampai dewasa. Mereka berhadapan setiap hari dengan Yesus yang adalah gambar Allah. Nah, hari-hari ini saya mengerti mengapa Paulus menulis kitab Kolose. Karena Allah itu yang tidak kelihatan. Allah Yahweh, pencipta langit dan bumi itu tidak kelihatan. Seringkali orang akan lama-lama meninggalkan karena manusia lebih percaya kepada yang visual, yang kelihatan. Ya, bahkan batu sekalipun mereka bisa percaya karena batu itu kelihatan. Bahkan pohon pun mereka bisa menyembah karena pohon itu kelihatan. Dan Allah yang tidak kelihatan. Nah, tapi hari ini firman Tuhan berbicara kepada saudara dan saya yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan firman Tuhan yang tadi saya bacakan, Yesus sebagai gambar Allah. Firman Tuhan menegaskan, dialah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dan Yesus tidak pernah akan digantikan oleh siapapun sebagai penyelamat, karena dia gambar Allah yang tidak kelihatan satu-satunya. Ya, saudara sekalian, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Berarti apa, saudara? Kita bisa melihat Allah di dalam Yesus. Yohanes 14:9 mengatakan, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Saudara, kita percaya kepada Allah pencipta, Allah Bapa. Karena kita percaya kepada Yesus. Saya teringat ilustrasi seorang anak kecil, saudara, yang sedang menggambar. Tiba-tiba ibunya masuk ke dalam kamarnya. Ibunya bertanya, nak, kamu sedang menggambar apa? Anaknya yang mengatakan, saya sedang menggambar Tuhan. Ibunya kaget. Nak, bagaimana kamu bisa menggambar Tuhan? Karena tidak seorang pun pernah melihat wajah Tuhan. Anaknya dengan santai mengatakan, ibu akan melihat gambar Tuhan ketika saya sudah selesai menggambarnya. Memang ya, jawaban yang jujur dan naif gitu ya, karena dia tidak mengerti apa yang dikatakan ibunya. Tetapi ada pelajaran yang kita bisa pelajari dari perkataan anak ini. Ibu akan melihat gambar Allah ketika saya sudah selesai menggambarnya. Ya, saudara, dalam kehidupan kita, ya, sebagai orang Kristen, orang akan melihat gambaran kehidupan kita. Ada gambar Allah dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita tidak bisa melihat Yesus sebagai gambar Allah, ya, dalam kehidupan kita, dan kita sudah tertarik pada dunia, tidak lagi datang kepada Yesus, kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, gambar Allah dalam kehidupan kita akan menjadi kabur. Memang gambar Allah dalam kehidupan kita tidak sempurna. Dan seperti anak itu katakan, saya belum selesai menggambarnya. Saudara, semakin saudara melihat gambaran Allah dalam kehidupan kita,
Gambaran Yesus sebagai Allah penyelamat saudara dalam situasi apapun, ya. Bagaimana tetap datang kepada Dia, percaya kepada Dia, karena Dia Allah penyelamat kita, dan Dia Allah masih menyelamatkan kita. Semakin jelas kita melihat Yesus sebagai gambar Allah, semakin jelas kita juga akan mencerminkan gambar Allah dalam kehidupan kita, walaupun tidak sempurna karena belum selesai. Amin saudara, Tuhan akan memberkati kita semuanya. Di dalam Ibrani 1 ayat 3 mengatakan, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara tahu bahwa kata gambar di sini adalah dari kata Yunani icon, di mana kita mendapat bahasa Inggris katanya ikon. Ya, ketika di dalam bahasa komputer ada satu gambar, icon namanya, ikon kita sebut itu. Ketika kita klik di sana, akan terbukalah semua lingkupan yang termasuk dalam ikon gambar itu. Demikian Yesus adalah gambar Allah, ikonnya Allah. Ketika kita klik Yesus, disitulah karakter ilahi, disitulah kebaikan Tuhan kita lihat, disitulah karunia Tuhan kita lihat, disitulah kita melihat karakter, sifat, manifestasi daripada Allah itu sendiri. Karena Yesus adalah ikon daripada Allah pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus di atas segalanya. Kita belajar pertama Yesus sebagai penyelamat, Yesus sebagai gambar Allah. Yang ketiga berikutnya kita belajar Yesus sebagai pencipta segalanya. Yesus sebagai pencipta segalanya. Firman Tuhan di ayat ke-16 dan 17 Kolose 1 menjelaskan demikian. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Di dalam, oleh, dan untuk Dia diciptakannya. Ini berbicara tentang segala sesuatu. Bahwa Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega. Bahwa Dia adalah yang mula-mula. Karena Dia menciptakan segala sesuatu. Haleluya saudara. Kitab Kolose ini ditulis juga untuk melawan ide-ide bahwa dunia fisik, ya sampai hari ini dunia fisik memang jahat. Ya, dan banyak sekali dosa. Yang mengatakan bahwa tidak mungkin Allah yang maha kuasa, maha baik itu menciptakan dunia fisik yang jahat ini. Ya saudara, berarti mereka menolak bahwa Yesus yang adalah Allah, yang bersifat roh itu berurusan dengan dunia fisik yang jahat. Tetapi di sini firman Tuhan, Rasul Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Segala sesuatu. Sudah sekalian, ya kita tahu bahwa kita sering menghormati orang-orang yang menemukan sesuatu yang baru seperti lampu, ya ada Thomas Alva Edison, bahwa kecanggihan komputer, software seperti Bill Gates, ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka menciptakan komputer atau menciptakan lampu. Mereka menemukan. Kenapa saudara? Kita bersyukur karena manfaat dalam kehidupan kita saat ini, ya, seperti televisi, kulkas dan sebagainya. Ada manfaat yang baik dalam kehidupan, tetapi mereka tidak menciptakan. Mereka menemukan karena mereka menghasilkan sesuatu dari sesuatu yang ada sebelumnya. Tidak ada satupun manusia dapat menciptakan sesuatu. Hanya Allah yang menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi Allah. Dan di sini firman Tuhan menjelaskan bahwa Yesus ada dan menciptakan segala sesuatu. Di dalam kitab Ibrani 1 lebih jelas menjelaskan ayat kedua. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada.
oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Mari saudara percaya Yesus sebagai pencipta segalanya dan dalam kehidupan kita. Tidak hanya itu, tadi dikatakan di ayat 17 mengatakan Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Artinya apa? Segala sesuatu ada di dalam Dia, ada di dalam pemeliharaan Yesus Kristus. Karena Dia pencipta. Dia mengerti secara fisik, dia mengerti kebutuhan saudara, dia mengerti kehidupan roh saudara. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Ingat, sangat penting sekali, segala sesuatu ada di dalam Dia. Ketika HP saudara rusak, saudara pasti ke toko HP dengan merek yang saudara punya. Ketika kita rusak, kita kembali kepada pencipta kita. Amin saudara, dia mengerti segala kehidupan kita. Dia punya tanda petik manual penciptaan buat kita. Amin saudara, tidak hanya Dia pencipta segalanya, tetapi Dia pemelihara atau sustainer yang memelihara kehidupan kita. Karena di dalam Dia segala sesuatu berjalan sesuai dengan fungsinya, dilindungi dan dihindari dari segala kekacauan. Amin saudara. Nah saudara, tak ada satupun yang dapat hidup tanpa tergantung kepada Kristus. Tak ada satupun. Saudara yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, Dia pencipta saudara dan Dia pemelihara saudara dalam kehidupan saat ini. Saudara, betapa kita berbahagia. Kita tidak usah takut dan khawatir. Ketika ada kerusakan tanda petik dalam kehidupan kita, kerusakan moral, kerusakan rohani, ya, bahkan kerusakan fisik, kita tahu kemana kita harus pergi. Dia tidak hanya pencipta seperti manusia dan menjual dan seterusnya, tidak ada customer service. Allah adalah pabriknya, Allah adalah customer service-nya. Dia menciptakan saudara, Dia bertanggung jawab atas ciptaannya. Dia memelihara kehidupan kita semuanya. Mazmur 19 ayat 2 mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Tak henti-hentinya kasih Allah bagi kita, ciptaannya. Saudara, hari-hari ini kalau ada sesuatu yang tidak benar, tidak baik dalam kehidupan saudara, datang kepada pencipta saudara, datang kepada penyelamat saudara. Dia akan memelihara kehidupan saudara. Kehidupan rumah tangga saudara mungkin hancur. Kehidupan kesehatan saudara mungkin ya hancur. Kehidupan keuangan saudara hancur. Saudara, pertama kembali kepada Tuhan. Dia akan memelihara. Dia akan sustain kehidupan saudara. Terlebih karena saudara sudah dibalut oleh darah Kristus Yesus. Dia mengasihi saudara. Haleluya. Yesus Kristus di atas segalanya. Yesus sebagai penyelamat. Yesus sebagai gambar Allah. Yesus sebagai pencipta segalanya. Poin keempat kita belajar, Yesus adalah kepala dari gereja. Ayat 18 di dalam Kolose 1 tadi mengatakan, Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Saudara, kalau kita lihat anatomi manusia, ada kepala yang memegang peran penting dalam segala sesuatu. Disitulah pusat yang menggerakkan tubuh kita. Tangan saya digerakkan ketika saya berpikiran, saya harus menggerakkan tangan saya. Diperintahkan oleh kepala saya, otak saya, pikiran saya. Demikian di sini Rasul Paulus ingin menjelaskan kepada jemaat semuanya bahwa Yesus dialah kepala tubuh. Ya, tubuh ini berbicara tentang jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Ya, saudara mungkin banyak istilah tentang gereja, keluarga, fellowship, kerajaan, ladang, domba-domba, bangunan. Tetapi yang utama jemaat Tuhan adalah tubuh. Karena tubuh itu memiliki kepala, yaitu Kristus yang berada di atas segalanya. Amin saudara. Saudara, tidak ada tubuh yang bisa hidup tanpa kepala. Amin. Makanya maaf kata, zaman dulu ketika orang ingin menghukum mati seseorang, kepalanya dipenggal. Karena ketika kepala dan tubuh terpisah, maka tubuh itu sudah dibilang mati. Nah saudara, apa maksudnya saudara? Sebagai umat Tuhan, sebagai tubuh Kristus, kita harus ingat, dalam kehidupan kita secara pribadi, berkelompok, bergereja, jangan pernah terpisah dari kepala, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah segalanya bagi tubuh
bagi saudara dan saya, dan bagi gereja Tuhan. Amin. Saudara, mungkin dalam kehidupan kita di dunia, kita punya bos, ya, dia adalah kepala. Kita harus taat kepada dia. Dalam pekerjaan saudara ada atasan, ada supervisor. Dia adalah kepala yang mengepalai kita. Dia bertanggung jawab atas kita. Dia memperhatikan kesejahteraan pegawainya. Kita harus taat dan tunduk kepada orang-orang. Karena dia punya otoritas. Demikian Yesus, anak Allah itu, menjadi kepala atas tubuh. Sebagai bagian dari tubuh, kita harus taat kepada atasan. Kita harus taat kepada kepala Yesus Kristus itu. Kita harus tunduk dan mengikuti dia. Kemana kepala berada, kemana tubuh itu ada. Karena gereja Tuhan adalah gereja yang hidup oleh karena kepala, yaitu Yesus Kristus. Nah saudara, hari-hari ini, ya, Tuhan memilih hamba-hambanya untuk menjadi bagian daripada gereja Tuhan. Ada kepala-kepala kecil, ada gembala-gembala kecil. Yesus adalah gembala agung. Nah, saudara, untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan memberikan otoritas bagi setiap hamba Tuhan untuk memimpin kawanan domba. Ya, ada privilege Tuhan berikan, tetapi tetap ingat, kepala yang utama adalah Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberikan kemampuan, karunia-karunia rohani untuk kita boleh saling memberkati, untuk memimpin bagi pemimpin. Tetapi ingat, kepalanya tetap Yesus Kristus. Dan pada akhirnya kita berpikir dalam kehidupan kita, banyak gereja berkembang dengan luar biasanya. Kalau tidak hati-hati, yang diberikan tugas untuk memimpin gereja tertentu, diberi tugas, saya katakan, Yesus Kristus tetap kepala. Pemimpin-pemimpin gereja besar kecil sekalipun hanya diberi tugas otoritas untuk memelihara, untuk memimpin kawanan domba pada suatu tempat, pada satu masa. Tetapi gereja Tuhan adalah milik Tuhan. Yesus Kristus di atas segalanya. Yesus sebagai pencipta, Yesus sebagai gambar Allah, Yesus sebagai pencipta segalanya. Yesus adalah kepala dari gereja. Yang nomor 5, kita akan belajar mengenai Yesus adalah juru damai. Kolose ayat 20 pasal 1 tadi menjelaskan demikian. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Ia memperdamaikan segala sesuatu oleh darahnya. Karena darah Kristus tercurah, harga dibayar, ada kedamaian antara manusia dengan pencipta. Jalan damai itu sudah dibayar oleh Tuhan. Yesus Kristus ketika dia tergantung di kayu salib mengorbankan hidupnya. Ada korban tebusan. Ya, seperti ketika saudara harus menebus sesuatu, mungkin ada pertikaian, ada percekcokan ketika berhutang sesuatu. Ketika ada jalan damai itu, saudara membayar segala sesuatu sebagai kembalinya barang saudara, terjadi perdamaian. Perdamaian itu melepaskan kita dari sengketa, permusuhan. Ya, demikian dengan Yesus sebagai juru damai sudah menyelesaikan persengketaan kita, permusuhan kita dengan Allah. Karena dosa manusia, manusia menjadi musuhnya Allah, asing bagi Allah. Ketika darah itu dicurahkan, itulah korban damai bagi setiap manusia. Yesus menyediakan damai itu. Damai itu masih tersedia sampai saat ini. Bagi orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti dia memakai darah salib Kristus sebagai korban damai dengan Allah Pencipta. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, kedamaian saudara saat ini dengan Tuhan adalah karena saudara anak Allah. Ingat saudara, saudara sudah didamaikan dengan Tuhan, sehingga kita kapan saja dalam keadaan apapun bisa datang kepada Tuhan karena darah Kristus. Ketika saudara kehilangan damai, saudara bisa datang kepada Tuhan. Yesus adalah damai kita dengan Tuhan. Saudara ingat, saudara harus tahu bahwa dulu kita tidak pernah akan diperdamaikan dengan Tuhan yang Maha Kudus, Maha Suci. Kita berdosa. Tetapi ketika kita diampuni, kita dibenarkan karena darah Kristus, kita sudah diperdamaikan. Jangan saudara saat ini mengambil keputusan sepihak seolah-olah seakan-akan Allah itu musuh saudara.
seakan-akan Allah tidak mau berdamai dengan saudara, seakan-akan Allah itu memusuhi saudara. Tidak, saudara. Itu pemikiran sepihak kita. Di dalam kacamata Allah, darah Kristus itu adalah korban damai kita dengan Tuhan. Kalau ada dalam kehidupan kita salah, berdosa, mari cepat datang kepada Tuhan. Dia adalah damai kita dan menerima pertolongan dari Tuhan. Amin. Saya percaya damai Tuhan ini akan membantu kita hari lepas hari, ya, mengalami perubahan hidup yang lebih baik lagi. Kehidupan rohani kita akan lebih baik lagi. Memang kita naik dan turun. Ketika turun, cepat datang kepada Tuhan. Jangan takut. Jangan seakan-akan menganggap Tuhan itu musuh. Tuhan mengasihi saudara karena darah Kristus. Karena korban damai itu sudah dinyatakan dan saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cepat datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Di Roma 5:10 mengatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Saudara sekalian, kita sekarang tidak perlu takut lagi, karena kita telah diperdamaikan oleh darah Kristus dengan Allah pencipta kita. Ketika kita mengalami kehilangan damai sejahtera, kita tahu sumbernya. Dia sendiri adalah tidak hanya juru damai, dia sendiri adalah damai itu sendiri. Hari-hari ini, apakah saudara masih mengalami shalom? Shalom berbicara tidak hanya damai sejahtera, tetapi seluruh kehidupan saudara. Damai sejahtera, well-being, kesehatan saudara, ya, mental saudara. Saudara sekalian, dia adalah shalom kita, damai sejahtera kita, yang akan mendatangkan ketenangan dalam hati saudara, kedamaian di pikiran saudara, kedamaian dalam fisik saudara, yaitu kesembuhan dalam kehidupan saudara. Amin, saudara. Dia masih adalah juru damai bagi kita semuanya. Yesus Kristus di atas segalanya. Dia Yesus adalah penyelamat kita. Dia Yesus adalah gambar Allah. Dia Yesus adalah Allah pencipta. Dia Yesus adalah kepala gereja. Dan dia Yesus adalah juru damai. Haleluya, saudara. Saya harap firman Tuhan ini mengembalikan kita pada pengertian akan kehidupan kita dan siapa Allah dalam kehidupan kita. Dunia akan datang kembali menyeret kita, mengaburkan kita akan siapakah Yesus dalam kehidupan kita, sehingga Yesus tidak lagi di atas segala-galanya. Kuasanya mungkin menurun dalam kehidupan kita, gambarannya mungkin sudah pudar. Kembali, saudara, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus berada di atas segalanya dalam kehidupan kita. Kalau kita merenungkan kembali kebaikan Tuhan, saudara akan mengingat bahwa dialah penyelamat saudara. Kalau saudara melihat kembali permasalahan yang Tuhan sudah berikan, melepaskan saudara, saudara akan melihat bahwa dia adalah juru damai saudara, memberikan damai sejahtera dalam kehidupan saudara. Ketika saudara mengingat kembali betapa perkara-perkara dalam kehidupan saudara, saudara akan melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah gambar Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, hari-hari ini saya berdoa bagi saudara bahwa kita kembali kepada Tuhan. Kita merenungkan setiap perbuatan Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Dia berada di atas segala-galanya sampai pada kekekalan. Apapun keadaan kehidupan saudara hari ini, tetap katakan Yesus Kristus berada di atas permasalahan hidup saya. Apapun yang saudara hadapi dalam masalah keluarga, kita katakan Yesus Kristus di atas perkara keluarga saya. Apapun konflik saudara dengan keluarga, dengan jemaat Tuhan, katakan Yesus Kristus berada di atas konflik keluarga saya. Apapun masalah kesehatan saudara, katakan Yesus Kristus berada di atas kesehatan tubuh saya. Dan saya akan percaya sekali Yesus akan bekerja. Ketika saudara mengutamakan dia akan mengasihi saudara lebih dalam lagi. Tidak hanya itu, kehidupan iman saudara akan jalan dalam pengertian bahwa Yesus
berada di muka saudara, di atas saudara. Amin saudara. Ada yang mengatakan demikian. Yesus Kristus Gembala Agung itu sudah ada di atas surga sana. Berarti tubuhnya, karena dia sebagai kepala, tubuhnya tidak pernah akan tenggelam lagi. Amin saudara. Haleluya. Saudara, jadikan Yesus di atas segalanya. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, karena Engkau Allah, Engkau ilahi Tuhan. Kami mau hidup berpusatkan Engkau Yesus Kristus. Dan menyatakan bahwa Engkau adalah kepala dan terutama dalam kehidupan kami. Kami mengakui kepemimpinan-Mu Tuhan. Dan kami mau taat dan tunduk kepada Engkau. Tuhan, hamba berdoa dengan kuasa Roh Kudus. Hari lepas hari Tuhan, nyatakan Kristus, nyatakan Mesias yang sesungguhnya dalam kehidupan kami Tuhan, dalam pekerjaan kami Tuhan. Kami mau melihat kuasa Mesias. Dalam kesehatan tubuh kami mau melihat kuasa daripada Mesias. Dalam pergumulan setiap jemaat-Mu Tuhan, nyatakan kuasa Mesias dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu ingin berkata, Yesus Kristus Tuhan kami berada di atas segala-galanya. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kini saatnya kita mau masuk dalam doa syafaat. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Kita akan memuji nama Tuhan. Mujizat itu nyata. Haleluya. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, saya percaya firman Tuhan boleh memberkati kita semuanya. Karena saya percaya, saudara, setiap firman ditaburkan, satu ayat firman Tuhan ditaburkan, dia tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Dan saya harap, saya berdoa agar firman Tuhan ini bisa mengubahkan kita. Karena firman Tuhan adalah firman yang hidup, dia tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ada waktunya kita merenungkan firman Tuhan, seperti kita biak memakan firman Tuhan itu, agar sungguh-sungguh kita meresapi vitamin daripada firman Tuhan itu. Dan kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan, kesehatan, kehidupan rohani kita, menyirami kehidupan rohani kita, dan kita boleh bertumbuh. Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan berdoa, beberapa doa syafaat, dan saya percaya ketika saudara ada permohonan doa saat ini, Tuhan mengerti pergumulan saudara, di tempat saudara, di tempat di mana bahkan ketika saudara berdiam diri, Tuhan mengerti. Saat ini kita boleh bersama-sama menaikkan doa. Saya akan berdoa dari tempat ini. Ketika ada permohonan doa pribadi, saudara berdoa di tempat itu, dan kita sama-sama setuju dan katakan amin kepada Tuhan yang mengasihi kita semuanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan memeteraikan firman ini dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, memberikan makanan rohani menjadi mana dalam kehidupan mereka, sehingga ketika kami menghadapi isu-isu dalam kehidupan kami, perkara-perkara dalam kehidupan kami tahu Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu yang menguatkan hidup kami, menguatkan iman kami, memberikan sinar Tuhan untuk kami berjalan lebih baik, memberikan kami arahan untuk kami melangkah dengan lebih baik. Tuhan memberkati pikiran, mulut, bibir, dan kelakuan kami, untuk kami boleh bertindak lebih baik sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu hari ini kiranya menguatkan iman setiap umat-Mu Tuhan, agar kami sungguh-sungguh teguh di dalam Kristus, sungguh-sungguh teguh di dalam iman kepercayaan kami bahwa Yesus adalah segala-galanya dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba boleh berdoa, Tuhan, ada masanya ketika kami terseret jauh daripada Yesus, bawa kami kembali, Roh Kudus seret kami kembali, bawa kepada hadirat Tuhan, dan menerima pertolongan dari Kristus tepat pada waktunya. Haleluya.
Bapa di surga, saat ini hamba ingin berdoa bagi jemaat Tuhan, setiap kebutuhan mereka Tuhan, apapun kebutuhan mereka, apapun doa pribadi mereka, saat ini Tuhan Kau dengarkan Tuhan, Kau jamah, Kau jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Dari tempat ini hamba mau berdoa Tuhan bagi setiap mereka yang sakit. Saudara, kalau ada di antara yang saudara sakit secara fisik, letakkan tangan saudara di bagian yang sakit. Saat ini hamba ingin berdoa bagi saudara yang mengalami sakit kepala, migran, mungkin sudah seminggu, ya hari-hari ini saudara susah tidur karena sakit bagian kepala. Tuhan ingin menjamah dan menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga, Engkau sembuhkan bagian kepala yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala keberatan, kekakuan di bagian leher yang menyebabkan sakit kepala itu sirna di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan keringanan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bagi mereka yang sakit di bagian punggung, saudara letakkan tangan saudara di bagian punggung saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit, segala ketidaknyaman bagian punggung ketika duduk, ketika berjalan, ketika tidur, di dalam nama Tuhan Yesus, ketidaknyamanan itu diangkat, diberikan kelegaan, diberikan kedamaian, diberikan sukacita di dalam tubuh mereka. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan dari segala gangguan di bagian punggung belakang mereka. Haleluya. Saudara, saat ini saya ingin berdoa bagi mereka yang mengalami kesusahan pada hari-hari tentang pekerjaan, tentang keuangan. Tuhan, hamba boleh melihat pintu-pintu kesempatan, pintu-pintu kesempatan baru dibukakan bagi mereka. Tuhan, sesuai dengan kebutuhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai dengan pengharapan mereka diberikan karena Engkau mengasihi mereka. Karena kasih-Mu Tuhan, nyatakan kasih setiamu Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Karena Engkaulah pengasih dan penyayang Tuhan. Engkau tidak pernah akan meninggalkan umat-Mu Tuhan. Karena darah Kristus Tuhan. Selamatkan mereka, selamatkan kehidupan ekonomi mereka, selamatkan pernikahan mereka, selamatkan hubungan mereka, keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau mengasihi mereka lebih daripada mereka mengasihi mereka sendiri Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi mereka jemaat Tuhan yang ada di Hong Kong, yang bekerja di tempat mereka masing-masing. Ketika kesabaran mereka diuji, ketika ketekunan mereka diuji, Tuhan saat ini Tuhan, kiranya Shalom-Mu turun atas kehidupan mereka Tuhan. Berikan damai sejahtera mereka Tuhan. Kekuatan baru untuk pekerjaan mungkin berat bagi mereka. Kesabaran buat mereka ketika menghadapi atasan majikan yang mungkin hari-hari mengalami perubahan suasana hati mereka. Tetapi Engkau menguatkan jemaat-Mu Tuhan, bahkan Shalom-Mu memancar keluar Tuhan untuk tempat kerja mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami sudah selesaikan ibadah ini Tuhan, tetapi hadirat-Mu tetap akan menaungi kehidupan kami jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Hari-hari pergumulan mereka berserta mereka Tuhan. Hari-hari ketika mereka mengalami kesusahan Tuhan, gandeng tangan mereka Tuhan. Hari-hari ketika mereka tidak melihat terang dalam kehidupan mereka, Engkaulah sumber kemuliaan itu akan menerangi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan berpisah, tetapi kami sekali lagi bersama-sama ingin menerima berkat surgawi, berkat rohani-Mu. Saudara, angkat tangan saudara di mana pun saudara berada, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima damai sejahtera, sinar kemuliaan-Mu Tuhan, dan wajah-Mu selalu bersinar dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara sekalian, kiranya shalom Tuhan terus mengikuti saudara sekalian dimanapun saudara berada, apapun aktivitas saudara. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus berkati.